Setelah kita melihat ya Vira, Iya. ternyata secara sektoral semuanya melemah ya, seluruh sektor di IHSG hari ini melemah. Dan yang jadi juga patut diperhatikan adalah pelemahannya ini signifikan, bukan pelemahan-pelemahan di kisaran di bawah 1%. Beberapa sektor bahkan terpantau tadi untuk transportasi dan logistik bahkan melemah hampir lebih dari 2,74%, Nyaris dan 3% beberapa ya. sektor lainnya di atas 1% semua, signifikan ambles hari ini bersama-sama melemah. Kebakaran berada di zona merah, kemarin juga sudah melemah dan sekarang tembus kembali menembus level psikologisnya di 6.800 ke bawah, sekarang di level 6.700-an. Anda melihatnya pelemahan ini apa penyebab sentimen utamanya? Mungkin dari pergerakan teknikal terlebih dahulu. Ya baik, kalau misalkan kita melihat begitu ya, kita mencerna memang pergerakan IHSG pada hari ini sebenarnya diharapkan turut dibayangi oleh sentimen rilis data perekonomian mengenai cadangan devisa RI ya, di mana memang cadef kita untuk bulan Februari ini melejit gitu. Walaupun sebenarnya kabar baik ya ini ya. Iya betul sekali. Bank Indonesia pagi tadi melaporkan, Syafrina, posisi cadangan devisa Indonesia ini di akhir Februari ini di 2023 mencapai 140,3 miliar dolar Amerika Serikat. Ini meningkat pemirsa dengan posisi pada akhir Januari 2023 sebesar 139,4 miliar dolar Amerika Serikat. Dan peningkatan posisi cadangan devisa pada Februari 2023 antara lain ini dipengaruhi oleh penerimaan pajak serta penarikan pinjaman luar negeri pemerintah. Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6,2 bulan impor atau 6 bulan impor pada pembayaran utang luar negeri pemerintah RI serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Sayangnya di sisi lain begitu ya, ini peningkatan Betul. cadangan devisa ini tidak tercermin dari nilai tukar rupiah. Iya, yang pada hari ini justru melemah cukup signifikan begitu ya, 0,39 ke level tadi kita lihat 15.345 rupiah per dolar Amerika Serikat. Padahal kalau kita lihat pemerintah saat ini tengah menggencarkan begitu ya kebijakan devisa hasil ekspor atau DHE agar ditahan lebih lama di dalam negerinya. Tapi nyatanya memang lagi-lagi ini tidak cukup mendongkrak kinerja rupiah terhadap mata uang. Mungkin seperti yang tadi juga sudah disampaikan sebelum-sebelumnya adalah karena memang yang paling kuat itu memang faktor eksternal ya. Selaku paku pasar masih begitu menanti bagaimana gerak hawkishnya The Fed yang diperkirakan masih akan terus menaikkan suku bunga, dan sentimen baik apapun dari domestik nampaknya juga masih akan terberatkan kembali oleh faktor eksternal dari Federal Reserve Amerika Serikat. Kalau kita lihat juga tadi seperti yang Vira sudah sampaikan, ada kenaikan 900 juta dolar Amerika Serikat cadangan devisa dibandingkan Januari. Jadi sebenarnya ini good news ya untuk stabilisasi rupiah, namun memang kita harusnya good news. Harusnya menjadi good news, tapi kita juga melihat belum tertranslasi ke pergerakan nilai mata uang rupiah dan juga pasar keuangan di Indonesia. Nah, dalam hal pasar keuangan di Indonesia juga kita tahu ada regulasi yang dicabut per 31 Maret 2023 ini, relaksasi pasar modal akan tidak dilanjutkan. Kira-kira apakah ini juga menjadi pengaruh yang tidak baik, tidak begitu positif diterima para pelaku pasar dan ini berpengaruh ke gerak IHSG? Anda melihatnya seperti apa? Iya, kalau menurut saya begitu ya, ini yang menarik begitu ya, perdagangan di Bursa Efek Indonesia hari ini diwarnai oleh sekitar 367-an saham memerah begitu, dan ini sepertinya masih bentuk dari respon investor akan rencana kembali diberlakukannya ARB asimetris secara bertahap ya Vira tadi kalau kamu mulai bilang. April mendatang begitu. Dan sebagaimana diketahui Syafrinas, ini untuk meredakan kepanikan pelaku pasar, memang seiring anjloknya indeks harga saham gabungan di awal pandemi 2020, BI kita ketahui ya mengubah ketentuan batas ARB menjadi 7% untuk seluruh fraksi harga mulai 13 Maret 2020 hingga saat ini. Nah, semenjak itu memang ada ketidaksimetrisan nih antara batas auto reject atas yang merentang dari 20% hingga 35% sesuai dengan fraksi harga ARB yang hanya 7%. Ini artinya memang jika peraturan ARB saat ini sudah kembali ke masa sebelum COVID-19, maka ketika seorang investor membeli satu saham yang di saat tidak tepat begitu ya, maka investor tersebut dapat menderita kerugian hingga 50% lebih. Dan di antara begitu ya pada hari ini yang ARB salah satunya ada dari saham konstruksi BUMN begitu ya, kita sebut aja ya, Waskita Karya begitu ya, atau WSKT. Ini kita lihat memang terdepresiasi gitu ya, atau kembali masuk ke jajaran saham ARB pada sesi pertama hari ini, di mana saham WSKT memang sudah ambles 6,62% menjadi Rp282 per lembar saham. Dan kalau kita ketahui saham WSKT ini memang sudah terkoreksi parah sejak Jumat pekan lalu, Syafrinas, atau sejak suspensinya resmi dibuka kembali oleh Bursa Efek Indonesia. Dan kita lihat memang ini cukup, mungkin kita lihat begitu ya, anjloknya saham WSKT selama beberapa hari telah dibuka suspensinya ini memang berpengaruh juga terkait apa yang sedang dicanangkan oleh Bursa Efek Indonesia. Jadi memang
memang ternyata juga sangat berpengaruh ya ke saham-saham, bahkan juga saham emiten BUMN yang biasanya juga menjadi juara pergerakannya karena fundamentalnya juga masih begitu baik. Anda melihatnya juga bagaimana sih pergerakan BUMN ini turut menjadi lagar dalam pergerakan IHSG hari ini? Iya, memang karena salah satunya juga terkait rencana Menteri BUMN Erick Thohir begitu ya untuk bersih-bersih BUMN. Nggak hanya WSKT tapi semua saham BUMN karya juga memang melemah dan ini diikuti oleh saham-saham BUMN lainnya yang mayoritas ditutup di zona merah. Hanya beberapa saham BUMN perbankan yang terlihat di zona hijau. Nanti kita akan membahasnya di akhir-akhir. Dan kalau kita misalkan berkaca begitu ya atau melihat sentimen dari luar negeri ada dari Amerika Serikat. Seperti yang tadi disampaikan ya, The Fed. Fed. Betul, ini investor masih setia, Syafrinas mencermati sinyal suku bunga dari Ketua Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, Jerome Powell. Bahkan memang kalau anjloknya IHSG hari ini menjadi sentimen yang paling mendominan begitu ya, mempengaruhi IHSG hari ini. Dan kita lihat memang investor cenderung wait and see menanti pidato dari Ketua Bank Sentral Amerika Serikat, Jerome Powell di hadapan Kongres Amerika Serikat pada malam hari ini. Malam hari ini penentuannya berarti ya. Betul sekali. Powell akan berpidato ini terkait kebijakan moneter ke depannya, termasuk kebijakan suku bunga acuan. Hal ini tentunya menjadi sinyal suku bunga dari The Fed yang akan menentukan nasib pasar keuangan RI. Itu dia. Jadi karena memang kita lihat sendiri, mungkin kita lihat di wall juga kan memang suku bunga acuan The Fed dari yang tadi yang masih di kisaran 0% saja pada tahun lalu, bulan Maret 2022 kita lihat dengan begitu banyak risiko inflasi dari cash pool inflation langsung dinaikkan oleh The Fed dan sekarang berada di kisaran 4,75%, kenaikan yang begitu signifikan sebanyak 8 kali secara beruntun, namun memang juga kita belum melihat titik terminal yang jelas. Akankah di 5% atau di 5,25%, namun memang pelaku pasar masih terus mengekspektasikan The Fed masih akan tetap hawkish yang tentunya ini sangat berpengaruh dalam pasar dari emerging market sendiri termasuk tentunya Indonesia. Lalu bagaimana dari The Fed sendiri? Ya memang The Fed ini sebelumnya telah menaikkan suku bunga acuannya sebanyak 8 kali begitu ya selama setahun terakhir, dan yang terbaru adalah kenaikan 1/4 poin persentase awal bulan lalu, di mana kayak kita lihat begitu ya, pasar masih terpecah antara menginginkan The Fed menurunkan inflasi, tapi di sisi lain ini ada rasa khawatir juga muncul penurunan yang bakal berlebihan sehingga memang menyebabkan tekanan ekonomi yang terus berkelanjutan begitu ya. Dan kalau kita lihat pasar kini melihat suku bunga The Fed bisa mencapai 5,5% hingga 5,75% pada Juli nanti. Ini naik 100 basis point dari level saat ini dan lebih tinggi ketimbang proyeksi yang diberikan Bank Sentral Amerika Serikat sebesar 5% hingga 5,25%. Jadi memang para pelaku pasar memperkirakan di 5 sampai 5,25%, tapi tetap ada possibility bahwa terminal rate-nya akan berada di kisaran 5,5 sampai 5,75% yang akhirnya juga masih begitu rentang waktunya banyak dalam hal wait and see dari IHSG sendiri. Selain itu, selain The Fed sendiri, adakah sentimen global yang juga patut diperhatikan para pelaku pasar dalam pergerakan IHSG? Iya, selain dari Amerika Serikat, investor juga bercerna gitu ya dari ekonomi China yang sudah nggak asing lagi memang bahwa kebangkitan ekonomi ini membawa sinyal positif bagi pasar keuangan Indonesia. Di mana China ini kembali mengungkapkan target pertumbuhan negaranya di 2023. Dan dalam Kongres Rakyat Nasional atau NPC, minggu kemarin negara itu menetapkan bahwa penetapan pertumbuhan ekonomi ini 5% hingga akhir 2023. Padahal ini sejumlah analis dan lembaga memproyeksikan ekonomi ini bisa tumbuh di atas 5% setelah memang hanya tumbuh 3% pada 2022. Dan pelonggaran mobilitas serta pembukaan pembatasan internasional semula diyakini bisa mendongkrak ekonomi Beijing, namun China justru lebih pesimis nih dibandingkan pasar. Dan kalau kita lihat ini pun membuat pasar khawatir begitu ya bahwa pemulihan ekonomi di China masih cenderung belum berjalan baik meski pelonggaran kebijakan COVID-19 di China ini terus dilakukan oleh pemerintahan setempat. Namun pada hari ini begitu ya ada hal lain yang perlu dicermati oleh pelaku pasar. Ini terkait neraca perdagangan China yang sebelumnya memang akan rilis hari ini, cuma nampak kita masih menunggu data yang dari dikeluarkan pemerintah setempat. Dan kalau kita lihat CADEV China ini sebelumnya turun 78,01 miliar dolar Amerika Serikat pada Desember 2022 dari revisi 93,21 miliar dolar pada bulan yang sama tahun sebelumnya. Dan dibandingkan dengan perkiraan pasar sebesar 76,2 miliar dolar Amerika Serikat tentunya, Syafrinas. Dan data tersebut ini masuk di tengah melemahnya permintaan global dan domestik. Dan kalau kita lihat ekspor China ini anjlok 9,9%, penurunan terbesar dalam hampir 3 tahun. Sementara dari sisi impor ini turun lebih lemah 7,5%. Penurunan ketiga pada 3 bulan berturut-turut. Dan kalau kita lihat memang ekonomi China ini memang membaik, Syafrinas, tapi memang pelaku pasar masih mencermati data-data penting untuk meyakinkan apakah mereka kapan nih waktu yang tepat untuk melirik lagi aset-aset beresiko. Jadi memang keywordnya adakah
adakah ada indikator-indikator yang begitu meyakinkan mereka agar bisa melirik aset-aset yang berisiko terutama di China? Karena kalau kita lihat di 2022 kemarin pertumbuhan ekonomi hanya 3,2%, dengan adanya reopening China policy ini diperkirakan 2023 akan tembus di atas 5%, namun dari China sendiri memproyeksikan pertumbuhan hanya di 5%. Jadi memang masih melihat gerak internal COVID-19 dalam China ini yang tentunya menjadi tambahan lagi sentimen untuk wait and see pelaku pasar ya, Safira. Nah, seperti yang juga tadi Anda sebutkan, kalau dari BUMN ada yang ambles dari Waskita lebih dari 6%. Secara sektoral bagaimana sebenarnya pergerakan IHSG hari ini? Iya, ini yang menarik yang saya perhatikan begitu ya, ini yang turut menggerakkan pasar IHSG sebenarnya ini ditopang begitu ya. Mungkin kalau dari keempat saham-saham big cap dari bank-bank BUMN ini tidak terdongkrak begitu ya, mungkin akan lebih parah. Lebih parah lagi ya untuk IHSG sendiri. Ya, dan kalau kita lihat ada Bank Syariah Indonesia, BBRI, BMRI dan juga BBCA yang memang seluruhnya kompak berada di teritori positif dengan peningkatan cukup signifikan begitu ya, walaupun dari Bank BCA hanya 0,3%, namun kita ketahui BBCA memiliki kapitalisasi pasar yang besar, sehingga memang peningkatan sedikit pun ini akan mempengaruhi IHSG begitu, di 0,3% menguat, BMRI ini menguat di 0,49%, lalu BBRI 1,04%, dan Bank Syariah Indonesia nyaris 2% terapresiasi atau di 1,92%. Dan kalau memang berbicara soal pertumbuhan ekonomi, terus The Fed menaikkan suku bunga, memang sektor-sektor perbankan ini yang paling pertama kali dapat merespon begitu ya, akan arahnya akan kemana begitu. Dan terlepas dari kinerja dari emiten perbankan ini, dan kita lihat mungkin masih akan terkena dari dampak-dampak sentimen The Fed sendiri. Menarik sekali analisis Fira. Jadi memang walaupun seluruh sektor hari ini kebakaran ya, tapi sektor perbankan yang biasa menjadi unggulan ini ternyata ada secercah harapan tadi ya. Terutama tadi kalau kita lihat Syariah, Bank Syariah Indonesia bahkan hampir lebih ke 2%, penguatannya BRI juga di 1%. Jadi memang ada sedikit harapan dalam pergerakan IHSG ini walau harus begitu terjerembab begitu dalam hari ini meneruskan pelemahannya dari hari Jumat kemarin, dan tentunya dengan adanya pidato dari Jerome Powell hari ini, tunggu-tunggu di Kongres Amerika Serikat kita akan melihat apakah sebenarnya masih ada hawkishness dari The Fed yang diperkirakan terminal rate-nya seperti yang tadi disampaikan Fira akan berlanjut sampai 5,5 sampai 5,75%, dan kita tunggu impact-nya terhadap pasar keuangan. Kita lihat besok tentunya ya. Kita lihat besok tentunya pergerakannya, dan kita lihat apakah itu menjadi titik baik atau titik kembalinya untuk IHSG rebound ataukah akan terjebak lebih dalam. Terima kasih banyak analisis Safari dalam Market Focus CNBC Indonesia.